budak itu milik mereka. Nah, ini syaratnya tidak diterima oleh Aisyah. Fa akhbarat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah pun memberikan pemberitaan kepada Nabi. Faqala, berkata Nabi, khudiha wastarati lahum al-wala. Thumma qama faqataba an-nas wa akhbarahum anna lil wala'i liman a'taqa. Ambillah dia budak tadi, kata Nabi, dan engkau berikan syarat kepada mereka tentang budak tadi. Kemudian Nabi pun berdiri berkhutbah pada manusia dan memberikan penggambaran pada mereka bahwasanya budak itu bagi yang memerdekakannya. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi yang kita ambil syahid itu adalah Nabi berkhutbah kepada manusia di saat itu. Namanya khutbah yang tidak tetap, muncul karena ada suatu hajat keperluan. Itu menjelaskan tentang budak yang dibebaskan, maka milik orang yang membebaskannya. Jadi nggak usah pakai syarat, begitu maksudnya. Jadi syarat bahwa orang membeli budak, kemudian syaratnya budak itu miliknya ini, tidak perlu pakai syarat, karena orang yang membebaskan budak itu asalnya yang memiliki apa? Budak tersebut. Itu isi daripada khutbah. Sedangkan yang kita ambil syahid ini khutbah, itu al-khutbah al-aridah. Wa kadzalika khutbatuhu hinama syafa Usamah Ibnu Zaid radhiyallahu an fil mar'ati al-Makhzumiyah. Begitu pula khutbahnya Nabi SAW ketika adanya syafaat pertolongan Usamah Ibnu Zaid kepada seorang wanita dari kabilah al-Makhzumiyah, allati kanat tasta'iru al-mata fatajhadahu fa amara Nabi sallallahu ayyuqti'a yaduha. Itu dia meminjam barang harta, kemudian malah justru dia mengambilnya, mencuri. Kemudian Nabi pun memerintahkan untuk dipotong tangannya. Paham ya? Ini ini baca Fahum Quraisyan sa'nuha. Mungkin orang Quraisy merasa kasihan dengan keadaannya. Fatalabu, maka kemudian mereka orang Quraisy ini meminta man yasfa'u laha, siapa yang bisa berikan syafaat pertolongan kepadanya, ila Rasulullah sallam, kepada Rasul sallam. Fatalabu, maka mereka pun meminta min Usamah, dari seorang bernama Usamah ibn Zaid radhiyallahu an, ayyasfa'a fasafa, kemudian meminta untuk dia memberikan pertolongan syafaat, kemudian dia pun memberikan syafaat. Walakin an-Nabi SAW qala lahu, akan tapi Nabi pun berkata kepada Usamah, atasfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau ingin memberikan pertolongan pada hukum had dari hukum-hukum had Allah? Tsumma qama fa khataban nas, kemudian Nabi pun berdiri dan berkhutbah pada manusia, fa akhbarahum, dan memberikan penggambaran pada mereka, bi anna ladzi ahlaka man kana qablana, bahwasanya kebinasaan orang yang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu, apabila di antara mereka ada orang mulia yang mencuri, mereka meninggalkannya, tidak berbuat apa-apa pada orang mulia tadi. Wa idza saraqa fihim al-wadi aqamu alaihi al-had, dan apabila yang mencuri di antara mereka orang-orang yang rendah, mereka pun menegakkan hukum had padanya. Ini khutbah Nabi al-aridah. Pelajarannya kita jelaskan sedikit.
Kalau masalah hukumnya berkaitan dengan hukum-hukum had, itu tidak ada yang menjadi pembelanya, nggak boleh ada, karena hukum itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi dilaksanakan, hukum had itu dilaksanakan saja, tidak ada pembelanya, tidak ada yang menjaminnya. Nanti begini, saya begini, nggak ada. Itu hukum had namanya. Hukum had itu tidak banyak, hukum had itu sedikit. Misalnya hukum had tangan, potong tangan. Hukum had misalnya orang itu membunuh, dibunuh misalnya. Hukum had yang lainnya misalnya orang dirajam atau orang dicambuk 100 kali karena berzina yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah dihukum dengan apa? Dirajam dengan lempar dengan batu misalnya mati. Itu namanya hukum had. Tidak ada yang bisa jadi pembela. Di kisah yang lain itu Umar ingin menjadi pembelanya seorang wanita yang berzina. Tapi kata Nabi, apakah engkau membela dalam masalah hukum had? Ya. Jadi hukum had itu tidak ada yang bisa membela kecuali dilaksanakan saja. Berbeda dengan hukum ta'zir. Tahu hukum ta'zir? Hukum ta'zir itu hukum yang diberikan oleh hakim atau keputusan orang-orang yang memberikan keputusan dalam suatu keadaan kesalahan misalnya orang melanggar lampu merah bangjo misalnya. Dalam Islam hukum itu secara khusus nggak ada hukum hadnya di situ. Itu ada hukum ta'zir diberikan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Oh, orang yang seperti ini dihukum misalnya 1 hari penjara misalnya, boleh. Ada pembelanya misalnya, pembelanya kata enggak, gini baiknya. Paham ya? Atau orang yang pacaran misalnya, dalam Islam kan secara khusus nggak ada orang pacaran bagaimana hukumnya, hukum ta'zir. Misalnya orang penjara ini dipenjara 3 hari misalnya, ada yang memberi pertolongan syafaat, misalnya sudah nanti cukup 2 hari saja gimana, nanti dipertimbangkan kemudian bisa. Paham ini? Nah, kemudian ada yang dicambuk misalnya 3 kali atau 10 kali. Cambuk itu bukan hukum hadnya, tapi cambuk itu hukum apa? Ta'zirnya. Paham itu? Sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh yang berkuasa, misalnya hakim atau kepolisian dan polisi dan seterusnya. Itu hukum ta'zir. Tapi hukum had tidak ada yang bisa membelanya. Itu kan sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya di sini Usama bin Zaid nggak bisa memberikan syafaat. Padahal orang-orang Quraisy ingin dia sebagai orang yang memberikan syafaat pertolongan kepada wanita ini. Baik. Wa fi hajatil wada, pada haji al-wada, khutbah an-nabi sallam yauma Arafah. Nabi berkhutbah pada hari Arafah, yaitu berkumpulnya manusia di Arafah. Wa khutbah yaumun nahar, Nabi pun berkhutbah pada hari penyembelihan ketika salat apa? Id. Paham ya? Kemudian wa wa'adun nas wa dzakarahum, memberi nasihat kepada manusia dan mengingatkan mereka. Wa hadhihi khutbatun minal khutab ar-rawatib, ini termasuk dari khutbah-khutbah yang tetap ya. Allati yusannu liqa'idil hajij, atau ya hajij, an yakhtiba atau an yaktuban nasa kama khatabahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan bagi orang-orang yang memimpin jamaah haji, orang-orang yang memimpin jamaah haji itu untuk berkhutbah kepada manusia sebagaimana Nabi SAW telah berkhutbah kepada manusia di waktu haji di Arafah ya. Jadi setiap pimpinan jamaah haji itu bisa berkhutbah kepada jamaahnya, menerangkan tentang manasik-manasik haji, bagaimana cara-cara berhaji itu di saat berhaji pula diingatkan. Wa kana min jumlati ma dzakara atau ma dzukira fi khutbatihi, secara kesimpulan apa yang disebutkan dalam khutbahnya Nabi fi hajatil wada, pada khutbah hajatil wada, anhu qala, Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, sebagaimana hadis ini,
Hadis yang disampaikan ini termasuk hadis yang Nabi berkhutbah, isinya diantaranya ini yang kita baca tadi, yaitu bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kemudian seterusnya. Baik. Wa hadi qauli ta'ala, ini pula seperti Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. An-Nisa ayat pertama. Wa fa'amara ar-rasulu an-nasa jami'an, Nabi pun memerintahkan kepada manusia seluruhnya, ayat taku, agar mereka bertakwa rabbahum, kepada Rabb mereka, alladzi khalaqahum wa amadahum bi ni'amihi wa addahum liqabuli risalatihi fa amarahum ayatakullaha, yang telah menciptakan mereka, yang telah menghamparkan nikmat-nikmatnya dan telah menyediakan mereka untuk menerima risalahnya, dan memerintahkan mereka pula untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang paling bagus itu kalimat memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itu penting sekali di dalam kita memberikan apa? Nasihat khutbah. Kemudian kita masuk wa qauluhu, pada ucapan hadis, wa sallu khamsakum, dan salatlah kalian 5 waktu, ai sallu as-salawat al-khamsa allati faradaha Allah azza wa jalla ala rasulih SAW. Salatlah kalian salat 5 waktu yang Allah telah mewajibkan atas Rasul SAW. Wa qauluhu wasumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan kalian, syahra Ramadan, yaitu bulan Ramadan maksudnya. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta-harta kalian, maksudnya u'tuha mustahiqiha wa la tabakhalu biha, berikanlah oleh kalian zakat itu kepada yang berhak mendapatkannya, janganlah kalian itu bakhil, kikir dengan zakat tersebut. Wa qauluhu wa atiu umara'akum, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian, man ja'alahumullah umara alaikum, yang Allah telah menjadikan orang tersebut sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Wa hada yasmalu umara al-manatik, ini termasuk pemimpin-pemimpin daerah manatik, gubernur-gubernur atau bupati-bupati, itu masuk padanya manatik, mantiko, wal buldan, atau pemimpin negara, buldan. Wa yasmal al-amira al-am, masuk pula pemimpin yang umum, masuk amir ad-daulah kulliha, atau amir secara keseluruhan dari negeri-negeri yang ada. Misalnya bisa jadi suatu saat ada beberapa negara itu memiliki satu pemimpin, namanya amir al-am, dan terdiri dari beberapa negara, ya, bisa jadi persekutuan misalnya, ya. Kemudian fa innal wajiba ala ra'iyah ta'atuhum bi ghairi ma'siyatillah, yang wajib atas rakyat untuk taat kepada para pemimpin pada selain yang bukan bermaksiat kepada Allah. Amma fi ma'siyatillah fala tajuzu ta'atuhum walau amaru bidzalik. Adapun pada masalah yang mengandung kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh kita taat pada mereka walaupun mereka memerintahkannya. Maksudnya apa? Ya kalau kita nggak mengerjakan itu bagus, tidak usah mengerjakannya, itu bagus. Tetapi bukan berarti kita berkampanye. Nah, salah itu, mengkampanyekan hal yang tadi salah itu, merasuk manusia, akhirnya manusia itu menjadi apa? Bermusuhan dengan pemerintahnya. Itu tak boleh yang itu.
Kita mengambil sikap tidak mengamalkannya, tapi bukan berarti mencari pengikut, pendukung untuk melawan pemerintah. Nggak boleh. Itu namanya kudeta. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian li'anna ta'atal makhluk la tuqaddim ala ta'atil khaliq jalla wa ala. Karena ketaatan kepada makhluk tidak dikedepankan atas ketaatan kepada yang menciptakan, itu Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Walihada qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah kalian pada Rasul dan para pemimpin dari kalian, ulil amri. Fa'atafa ta'atu wulatil umur ala ta'atillah wa rasulihi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengikutkan ketaatan kepada para pemimpin atas ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Wa hada yadullu ala annaha tabi'atun, menunjukkan bahwasanya taat kepada pemimpin itu mengikuti apa yang kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau bukan hal-hal yang mengandung kemaksiatan, ikuti. Tapi kalau sudah maksiat tidak boleh. Nah, li'anal ma'tuf tabi'un lil ma'tuf alaih. Karena yang namanya al-ma'tuf, kata yang setelah huruf waw dan yang lainnya, itu mengikuti kata yang sebelum waw dan sebelumnya. Itu al-ma'tuf alaih. Paham ya? Jadi maunya ja'a Muhammadun summa Ahmadun. Jadi Ahmadu itu sebagai ma'tuf. Ma'tuf alaihnya apa? Ahmad atau Muhammad tadi. Paham ya? Ahmad sebagai ma'tuf. Kemudian sebelum huruf waw namanya ma'tuf alaih. Kemudian disebutkan di sini la mustaqil, tidaklah bersendirian. Walihada tajidu anna Allah jalla wa ala, oleh sebab ini Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa'ata bil fi'li liyatabayyan bidzalika anna ta'atan nabi ta'atu mustaqillah. Ta'atun mustaqillatun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perbuatan kata atiu itu untuk menjelaskan bahwa taat kepada Nabi itu sendiri, taatnya sendiri. Maksudnya tajibu ta'atuhu istiqlalan kama tajibu ta'atullah. Taat kepada Nabi itu taat yang mutlak kepada Nabi dan juga taat kepada Allah. Kalau taat kepada ulil amri minkum harus mengikuti apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kamu mau dicintai oleh Allah, taatlah kepada siapa? Rasul SAW. Paham ya? Gitu. Jadi taat kepada Rasul itu karena Rasul SAW dibimbing oleh Allah mendatangkan apa? Syariat. Dan syariat itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Rasul itu tidak muqayyad. Taat kepada Rasul itu apa? Mutlak. Karena Nabi itu tidak ada kesalahannya. Syariat yang dibawa itu semua sudah sempurna. Jadi kalau kita muqayyad, bahaya. Nanti kita pada suatu keadaan kita tidak akan mentaati Rasul. Taat kepada Rasul itu apa, Mas? Mutlak. Karena syariat itu sudah sempurna. Ketika syariat sudah sempurna, apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang diinginkan oleh Nabi, mutlak. Ya, tidak ada muqayyad padanya, mutlak untuk kita ikuti. Nah, itu maksudnya dari atiullah wa atiur rasul. Kalau wal ulil amri minkum, taat kepada kami ini, tetapi bukan berarti mengadakan apa?
pemberontakan kami. Baik. Kemudian wa ma'ahada fa inna ta'atahu min ta'atillah wajibatun. Bersama dengan ini maka sungguhnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul dari taat kepada Allah itu adalah wajib. Inna nabiyya SAW la ya'muru illa bima yurdillah. Dan Nabi itu sungguhnya tidaklah memerintahkan kecuali dengan apa yang Allah ridhoi. Amma ghairuhu, adapun selain Nabi, min wulatil umur, dari para pemimpin, fa innahum qad ya'muruna bi ghairi ma yurdillah. Terkadang mereka memerintahkan dengan apa yang Allah tidak meridhoinya. Makanya tidak mutlak ketaatan kepada para pemimpin, tidak mutlak muqayyad. Tapi kepada Allah, pada Rasul mutlak. Ya. Walihada ja'ala ta'atahum tabi'ah li ta'atillah wa rasulihi. Oleh sebab ini Allah menjadikan dalam ayat ini ketaatan kepada para pemimpin itu mengikuti kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan, ya tidak boleh kita ikuti ketaatan kepada para pemimpin. Ya. Kalau dipaksa begini Ustaz, nah beda lagi pembahasannya ya. Jadi bahasanya itu pertama bahasanya itu orang-orang paksaan. Nah, berjalan seperti biasa. Menyuruh kita untuk mencuri misalnya, ya kita tidak taat, tidak mengajakannya. Tapi kalau dipaksa bagaimana Ustaz? Beda lagi pembahasannya dalam masalah penguasa, kekuasaan yang memiliki kekuatan dengan orang yang tidak memiliki kekuatan. Itu namanya masuk ke dalam bab apa? Keterpaksaan. Lagi pembahasannya beda lagi. Saya takutnya bayangannya seperti itu. Bayangannya terpaksa, nanti pembahasannya tentang keterpaksaan. Ya, baik. Kemudian wala yajuzu lil insan ay ya'sa wulatal umuri fi ghairi maksiatillah. Maka tidak boleh bagi orang itu untuk bermaksiat kepada para pemimpin di dalam apa yang selain bermaksiat kepada Allah. Wa yaqul, dan dia berkata, inna hada laisa bidinin, ini bukan termasuk agama, misalnya gitu. Li'anna ba'dul juhal, karena sebagian orang-orang bodoh, ida nadzamat wulatal umur andhamatan la tukhalif syar'i, qala la yalzamuni atau la yalzamuni. Karena sebagian orang menyangka begini, ketika para pemimpin membuat aturannya itu menyelisih syariat, aturannya begitu loh menurut mereka, maka tidak mengharuskan aku bihadil andhamah, untuk mengikuti aturan ini. Li'annaha laysat bisyara', ini bukan syariat. Nanti saya contohkan aja nanti. Ini kita baca dulu. Li'annaha la tujad fi kitabillah wa la fi sunnati rasulih, karena tidak dapatkan dalam kitab Allah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Wa hada min jahlah, ini termasuk kebodohan. Bal naqul, bahkan kita mengatakan innam tisali hadil andhamah mawjudun fi kitabillah, mengikuti aturan ini itu ada dalam kitab Allah, wa mawjudun fi sunnati Rasulullah, dan ada pada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul dan para pemimpin dari kalian. Wa warada an Nabi sallam, dan telah riwayat dari Nabi sallam fi ahadits katsirah, pada hadis yang banyak, annahu amara bi taati wulatil umur, yang Nabi memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin. Wa minha hadal hadis, di antaranya hadis yang ada kita baca tadi. Walau kunna la nuti'u wulatal umur, seandainya kita tidak mentaati para pemimpin illa bima amara bihi wa rasuluhu, kecuali apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, lam yakun lil amri bi ta'atihim faidah, maka tidak ada faedah dalam mentaati mereka. Li'anna ta'atullah wa rasulihi wajibatun,
Karena taat kepada Allah dan Rasul itu wajibah, sawaun umira biha, sama saja apakah diperintahkan dengannya ulatul umur oleh para pemimpin, am lam ya'muru, apakah mereka juga tidak memerintahkan biha dengannya. Wa hadhil al-umur allati awsa biha an-nabi sallam, inilah perkara-perkara yang Nabi mewasiatkan dengannya fi hajjatil wada, pada saat hajjatil wada, minal umuri al-muhimmah, dari perkara-perkara yang penting, allati yajibu alal insan, yang wajib pada manusia, ayyatani, untuk memperhatikan biha dengannya, wa ayyatamathal, dan untuk mengikuti amro Rasul sallam, perintah Rasul sallam, fiha, padanya. Wallahu a'lam. Selama perintah daripada para pemimpin waktu umur itu tidak bermaksiat, maka hukumnya diikuti selama tidak bermaksiat. Paham? Nah, mungkin perkara yang boleh itu wajib diikuti, gitu loh maksudnya. Itu maksudnya. Paham ini? Nah, selama yang tidak bermaksiat. Jadi memang harus memahami, beragama itu memang begitu. Tingkatan-tingkatan kita beragama itu. Tapi bukan berarti kita tuh membuat sesuatu kepada orang lain, menyepelekan orang, tidak. Kita berusaha untuk memahamkannya. Bukan kita kemudian menyepelekan orang lain. Oh, kamu begini, kamu kalau begini, kamu begini. Enggak usah. Kita memahamkan bahwa beragama dengan pemerintah seperti ini, beragama dengan para pemimpin seperti ini. Dipahami ya? Itu aja Mas, selesai. Saya cepatkan sedikit, tadi ada Arab yang nggak dibaca ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.